Yuk berjumpa lagi dengan saya Muhammad Kevin Alfianto dengan nomor induk 2104040200028 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mereview 3 topik materi mapel pendidikan Pancasila. 3 topik tersebut yaitu 1. Pengantar pendidikan kewarganegaraan, 2. Kesejahteraan pendidikan setelah kemerdekaan, 3. Pancasila menjadi dasar negara. Langsung saja kita menuju topik yang pertama, yaitu 1. Pengantar pendidikan kewarganegaraan. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masalah tersebut adalah 1. Masalah kesadaran perpajakan, 2. Masalah korupsi, 3. Masalah lingkungan, 4. Masalah desintegrasi, 5. Masalah dekadensi, 6. Masalah narkoba, 7. Masalah penegakan hukum yang berkeadilan, 8. Masalah terorisme. Maka dari itu, pentingnya pendidikan Pancasila harus mulai diajarkan di berbagai jenjang, khususnya perguruan tinggi. Dengan demikian, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun penamah masyarakat antara lain 1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri, 2. Kesadaran pentingnya keberlangsungan hidup generasi mendatang, 3. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan dan persatuan atau solidaritas nasional, 4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan, 5. Pentingnya kesehatan mental bangsa, 6. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum, 7. Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Lalu kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu kesejahteraan Pancasila setelah kemerdekaan. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi budaya bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap, mental, dan tingkah laku serta amal perbuatan. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup berbangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Sumber historis Pancasila berasal dari nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat kebudayaan dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan. Sumber sosiologis Pancasila berasal dari nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Sumber politis Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Lalu, mengapa banyak pihak yang tetap ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara?
karena Pancasila sejak awal sudah mengandung nilai-nilai yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, atas dasar nilai-nilai di atas, Pancasila sudah tidak dapat diubah lagi karena sudah memuat hal penting dalam kehidupan bernegara. Lalu kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, serta menjadi tujuan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Peran Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk mengarahkan dan membimbing rakyat Indonesia dalam menentukan sikap dan perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu tentunya harus sesuai dengan 5 sila dalam Pancasila. Sila pertama, untuk mengarahkan masyarakat supaya taat beragama dan memiliki budi pekerti yang baik. Sila kedua, untuk masyarakat Indonesia senantiasa memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi serta beradab. Sila ketiga, untuk masyarakat supaya senantiasa bersatu meski memiliki banyak perbedaan. Sila keempat, untuk membiasakan masyarakat supaya hidup demokratis serta mengambil keputusan melalui musyawarah. Sila kelima, digunakan supaya semua rakyat Indonesia mengembangkan sikap adil, teladan sesama, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Lalu, mengapa ideologi penting dalam menjalankan sebuah negara? Ideologi sangat penting bagi suatu negara, karena ideologi terdapat komponen penting yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program, sosial, dan politik. Semua komponen itulah yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan kehidupan bernegara. Selain itu, ideologi dapat juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa dan sebagai norma untuk seseorang untuk melangkah dan bertindak. Sekian review dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih.